Pada video kali ini kita akan bahas Bitcoin. Gua akan menggambarkan dua potensi yang kemungkinan besar pertama adalah langsung to the moon atau harus terlebih dahulu atau masih seperti skenario yang kemarin kita gambarkan harus koreksi dulu ABC ke angka 35,9 sampai dengan 36K. So stay tuned. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Selamat datang, selamat pagi. Ini jam 5.38 hari Kamis, Kamis tanggal 5 Agustus 2021. Seperti prediksi kita kemarin ya, BTC itu terpantul di angka 37,7 atau di Fibonacci 0,786. Nah, di sini gue akan menjelaskan dua skenario yang kemungkinan besarnya bisa akan terjadi. Yang pertama adalah potensi BTC pada level saat ini langsung go to the moon, jadi tidak ada koreksi ABC. Dikarenakan apa? BTC kemarin itu memang testing pada IMEI 20 pada daily time frame ya, yang dimana memang MA20 pada daily time frame ini cukup sangat kuat sebagai level support dari BTC. Dan kalau misalkan kita sandingkan menggunakan Fibonacci trend, maka Fibonacci 1 ini pun akan menjadi level support kuat bagi Bitcoin. Kalau kemarin kita gambarkan bahwa pada level 37 itu adalah Fibonacci 0786. Buat teman-teman yang belum melihat analisa sebelumnya, teman-teman bisa cek di grup Telegram. Link grup Telegram itu ada di profile. Di sini semalam kita sudah menggambarkan atau memprediksikan tingkat kenaikan yang kemungkinan besarnya itu bisa tertahan di angka 40-an. Dan kalau misalkan pada level saat ini memang BTC kembali lagi uptrend, tidak perlu lagi koreksi ke angka 36, maka BTC harus open candle di atas IMEI 200 dan IMEI 100. Berarti kita menunggu besok ya. BTC pada level saat ini harus berpotensi membentuk satu candle bullish, yang pastinya bullish continuations. Jadi BTC bisa kembali bullish ke angka paling tinggi itu di angka 50.100 atau di angka 49 ya, karena memang di angka 50.100 di sini cocok banget, ada level resisten yang kemungkinan besar bisa membuat BTC itu kembali lagi terkonsolidasi atau terkoreksi. Tapi kalau misalkan kita lihat dari tingkat kenaikan, apabila memang BTC langsung to the moon pada level saat ini, maka potensinya ke angka 50. Jika kita lihat pada weekly time frame, BTC ini masih tertahan pada IMEI 20 ya. Nah, harapannya adalah BTC selama 4 hari ke depan itu bisa close candle di atas IMEI 20-nya untuk kembali bullish ke tingkat level yang lebih tinggi. Semisalnya BTC pada weekly time frame-nya tidak bisa meneruskan atau open candle bullish di atas MA20, maka potensinya ini berarti dead cat bounce seperti historical data sebelumnya di 2017-2018 ini ya. Historical data ini bisa menjadi referensi yang cukup valid. Dan sekarang kita akan melihat BTC pada time frame kecil. Pada time frame 4H pun BTC masih sangat bagus. Kemarin itu testing di IMEI 100 dan juga MACD-nya pun baru saja golden cross. Ini adalah sinyal yang baik untuk BTC. RSI pun masih berada di level 55 dan juga belum ada indikasi jenuh beli. Jadi masih bisa berpotensi untuk go to the moon. Dan kalau misalkan kita lihat pada time frame 1 jam, pada time frame 1 jam pun walaupun RSI-nya sudah berada pada area oversold,
maka pada level saat ini BTC perlu terkonsolidasi terlebih dahulu untuk retest di MA 100 dan juga MA 200 yang kemungkinan besarnya akan juga golden cross. Semisalkan memang BTC pada level saat ini harus terkonsolidasi terlebih dahulu, maka potensinya harus membentuk satu pola, bisa saja seperti ini ya, testing lagi di MA-nya, lalu membentuk bullish pennant. Setelah membentuk bullish pennant, maka BTC bisa kembali lagi bullish atau kembali lagi break dari level supportnya. Nanti akan kita lihat kembali apabila di level saat ini terkonsolidasi dan membentuk bullish pennant, maka harus ada hidden bullish divergence untuk mengkonfirmasi bahwa level support ini atau bahwa level support MA yang bersilangan semuanya ini adalah level support kuat dari BTC. Pada time frame 15 pun BTC di sini tampak ada hidden bullish divergence ya. Jadi potensinya memang bisa saja BTC tertahan pada level saat ini dan langsung go to the moon. Tapi harapannya, expect saya itu BTC harus terkonsolidasi terlebih dahulu. Atau mungkin saja memang ini sudah masuk ke fase konsolidasi dan bisa siap-siap untuk go to the moon. Kalau kita lihat pada chart patternnya memang belum membentuk chart pattern apa-apa, tapi tidak menutup kemungkinan BTC bisa langsung break upside. Karena memang di sini pada RSI-nya sendiri sudah ada hidden bullish divergence ya. Jadi teman-teman yang sekiranya berani untuk buyback di level saat ini adalah area yang cocok untuk kembali lagi buyback. Tapi teman-teman jangan melupakan skenario ini ya, karena yang perlu diperhatikan itu adalah Fibonacci 0,5 di angka 40 sama Fibonacci 0618 di angka 40,6. Misalkan memang BTC bisa break dari angka 0,5 ini dan 0618, maka BTC kembali lagi bullish. Potensi saat ini BTC bisa kembali lagi bullish itu sampai ke angka 42, semisal kita menggunakan harmony pattern. Ini gue tariknya dari XKA ya, karena ini gambarnya udah gue hapus. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa terjadi penurunan, tapi kalau misalkan kita pindahkan seperti ini pun masih berpotensi sebagai hidden bullish divergence. Jadi memang BTC pada level saat ini tuh perlu terkonsolidasi terlebih dahulu ya. Setidaknya memang kalau mau terkonfirmasi bahwasanya level ini adalah level support kuat dari BTC seperti yang gue jelaskan barusan di awal, harus terkonsolidasi untuk membentuk satu pola bullish. Ini adalah insight dari BTC. Kita akan melihat pergerakan Ethereum itu bagaimana. Ethereum pada daily time frame, kalau kita lihat pada EMA-nya sendiri memang sudah golden cross ya. Ini adalah EMA 20, EMA 50 dan juga EMA 100. RSI menunjukkan sudah berada di angka 70, maka pasar itu sudah berada pada fase jenuh beli. Apabila ETH ingin meneruskan trennya, maka ETH perlu terkonsolidasi terlebih dahulu pada level saat ini, dan kita bisa lihat juga pada MACD-nya pun belum tampak dead cross, jadi masih berpotensi untuk kembali bullish atau terkonsolidasi terlebih dahulu pada level saat ini. Kita lihat pada time frame 4 jam. Pada time frame 4 jam, Ethereum pun belum ada tampak kejenuhan ya, karena kalau kita lihat di sini pun MACD-nya pun berpotensi untuk golden cross, karena di sini kita bisa melihat adanya hidden bullish divergence pada time frame 4H. So memang potensinya pada level 2460-an itu adalah level support kuat dari Ethereum. Pada time frame 1 jam, Ethereum ini memang sudah tampak jenuh ya, karena tertahan juga di Fibonacci 1414. Kalaupun Ethereum masih kembali bullish, seperti yang gue bilang barusan, Ethereum perlu terkonsolidasi terlebih dahulu ya, karena kalau kita lihat pada RSI-nya, ini tampak memang sudah ada kejenuhan, di sini sudah berpotensi memberikan sinyal bearish divergence. Lalu pada MACD-nya pun tampak berpotensi untuk dead cross. Time frame 15 menit sendiri memang di sini kita belum bisa menyimpulkan bahwa bahwasanya ini adalah hidden bullish divergence, tapi kalaupun memang ini adalah hidden bullish divergence berarti potensinya
Ethereum itu memang pada level saat ini adalah level support kuat yang berpotensi untuk kembali bullish. Kembali lagi seperti yang gua jelaskan tadi, itu berarti Ethereum perlu terkonsolidasi terlebih dahulu ya pada level saat ini. Tapi kalau misalkan kita lihat memang ini terkesan sangat memaksakan karena memang Ethereum sendiri belum membentuk swing low baru di sini, jadi kita belum bisa mendeklar bahwa ini adalah hidden bullish divergence. Setidaknya at least Ethereum perlu membentuk swing low baru di sini agar, karena kalau kita lihat pada MACD-nya pun di sini memang tampaknya masih cenderung menurun ya, dan belum ada indikasi juga dari hidden bullish divergence. Kita akan melihat 12 menit ke depan, atau kalau kita lihat pada time frame 1 jam itu masih 1 jam ke depan ya. Harapannya sih bisa membentuk bullish penan ya di sini. Jadi kalau ada bullish penan pun kita udah bisa lihat, oh ternyata Ethereum bisa lagi kembali bullish. Serius-serius amat sih pagi-pagi. Oke, potensi kenaikannya kira-kira berapa? Yang paling dekat itu berarti Fibonacci 1618 di 2975 ya. Kalau saat ini pun masih tertahannya di 1414 dan juga di Fibonacci besar ya. Di sini gue menggunakan Fibonacci trend, itu pun kena juga 1414. Kalau misalkan memang Ethereum tidak tertahankan pada level saat ini ya, kembali terkoreksinya itu sampai ke berapa kira-kira? Berarti kalau misalkan Ethereum turun ya ke angka yang lebih dalam, maka terjadi sesuatu pada Bitcoin ya. Karena kalau kita lihat potensi sebelumnya, Ethereum kan berpotensi untuk rejected ya di angka 40. Maka teman-teman harus hati-hati karena bisa saja potensinya terjadi. Jadi Ethereum pun bisa turun lebih dalam lagi. Kalau mau kita gambarkan berarti bisa saja coba kita cari dulu 0,5-nya berapa. 0,5-nya tuh di 2600, 0618 nya di 2569, 1272-nya 2349, 1618-nya di 22 berapa nih? 2231. So potensinya seperti ini ya teman-teman ya. Berarti ke sini ya, berarti potensinya ada 2. Wah, kalau misalkan ke dalam sini berarti luar biasa, lumayan coy dalamnya nih. Ini berapa ya? Nih, ya lumayan 18%. Oke, untuk saat ini insight dari Ethereum dan Bitcoin cukup sampai di sini. Gua akan update kembali pergerakan Bitcoin dan Ethereum di grup Telegram. Selamat datang buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram. Untuk teman-teman yang belum bergabung, linknya di deskripsi. Jangan lupa juga untuk follow TikTok gua, linknya juga di deskripsi. Gua Angkara Murka, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat yang mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.